Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Anggreni, CGP Angkatan 8 Kota Pekanbaru, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 A6, visi guru penggerak. Sebelum kita merumuskan visi, izinkan saya membacakan pantun berikut ini. Burung merak, burung cendrawasih, cantik bulunya, jadi mahkota raja. Mari kita rumuskan visi dengan bantuan atap dan penerapan bagja. Dalam merumuskan visi misi, baiknya kita ketahui terlebih dahulu model manajemen perubahan inquiry apresiatif bagja. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Cooper-Rieder dan Whitney 2005. Dalam merumuskan visi, ada beberapa tahap yang akan kita lewati. Dan dengan bantuan atap, A. Aset, tantangan, aksi, pelajaran. Kemudian kita berlanjut pada penerapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Mari kita bahas atap. Atap A. Aset adalah potensi yang dimiliki oleh murid. Murid hanya bisa mengerjakan latihan jika ada contoh. Masih sedikit murid yang bisa mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. Murid sudah bisa bekerja sama dalam kelompok, namun belum efektif. Setiap murid belum semuanya dapat berkontribusi dalam berkolaborasi. Jadi, kekurangan dilihat sebagai potensi yang dapat menjadi perubahan lebih baik. Kemudian tantangan. T. Tantangan. Tidak adanya kontrol yang baik dalam pembelajaran kolaborasi. Kurangnya keterampilan guru dalam menyajikan pembelajaran kolaboratif. Belum adanya kolaborasi yang baik antara guru dan wali murid. Guru sering menanamkan mindset kepada murid dalam mencari penyelesaian suatu masalah haruslah sesuai dengan yang dicontohkan oleh guru, tanpa memberikan kebebasan kepada murid untuk mencari cara lain. Kemudian A. Aksi. Berkolaborasi dengan aktor-aktor terkait, membuat pembelajaran yang berbasis kolaborasi, melakukan studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah bagus dalam penerapan pembelajaran kolaborasi. Guru meningkatkan kompetensi dirinya dari berbagai sumber. Kemudian mendatangkan narasumber. Pelajaran. P. Pelajaran. Perubahan yang diharapkan adalah murid kreatif dan bersikap peduli. Murid dapat menghasilkan karya yang original. Murid bisa mencari solusi dari persoalan yang dihadapi tanpa harus terfokus pada satu solusi. Peduli terhadap diri, orang lain, dan lingkungannya. Setelah kita menggali aset dari murid, maka kita dapat merumuskan visi. Visi saya adalah mewujudkan murid yang religius, peduli, disiplin, dan prima dalam prestasi. Prakarsa perubahan yang saya usung adalah meningkatkan kreativitas dan sikap peduli murid melalui pembelajaran kolaboratif. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan model bagja. B. Buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif
dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Kita masuk pada buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kreativitas murid dan rasa peduli melalui pembelajaran kolaboratif? Tindak lanjutnya, berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan sikap peduli murid melalui pembelajaran kolaboratif. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter murid. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli dalam merancang pembelajaran kolaboratif? Pembelajaran kolaboratif apa saja yang digunakan? Bagaimana memilih pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kreativitas dan sikap peduli murid? Maka tindak lanjutnya adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang bagus mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif. Mencari referensi berupa media pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kreativitas dan sikap peduli murid melalui studi literatur. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pembelajaran kolaborasi dapat meningkatkan kreativitas dan sikap peduli siswa? Apakah ada keterkaitan antara pembelajaran kolaborasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Maka tindak lanjutnya adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan sikap peduli murid. Berkolaborasi melalui tim teaching untuk melakukan pembelajaran berbasis kolaborasi. Cari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang itu. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan kolaborasi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis kolaborasi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan kolaborasi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindak lanjutnya, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran kolaborasi yang tepat sesuai karakteristik murid dan materi pelajaran. Memberikan apresiasi kepada murid yang kreatif dan memiliki sikap peduli yang tinggi. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan berbasis kolaborasi dalam pembelajaran dapat berjalan sesuai harapan dan konsisten? Tindak lanjutnya yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran berbasis kolaborasi yang variatif, inovatif setiap minggu. Demikian rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.